Dan kadangan kita malam ini, saya akan mencerahkan panjenengan lebih dalam lagi tentang menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup atau kebajikan, atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Lebih dalam lagi. Karena apa? Karena nanti setelah panjenengan selesai manekung, setelah panjenengan selesai gembleng, laku panjenengan itu adalah laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Lah, kelakuannya atau yang dilakukan di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian adalah mengkontinyukan kesadaran dan menguniversalkan kesadaran. Sedangkan cara terbaik atau teknik terbaik, termudah, teringan, dan tergratis adalah menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Selain itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang ringan, dan tidak gratis. Tidak gratis. Makanya selalu saya motivasikan di setiap kali kekadangan. Dan malam ini saya akan mencerahkan panjenengan tentang menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang lebih dalam lagi. Dan selama panjenengan manekung atau gembleng, sesungguhnya sedang melatih itu, gitu ya. Sedang melatih diri panjenengan untuk bersedia menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang di luar patrap samadhi. Sedangkan ketika sedang patrap samadhi, panjenengan juga sedang berlatih diri atau melatih diri panjenengan untuk bisa diam, untuk mau diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Lah, dua hal ini yang sedang panjenengan latih di dalam manekung atau di dalam gembleng. Jadi pengkajiannya, pemraktekannya itu harus serius di situ, harus bersungguh-sungguh. Karena sedang berlatih dua hal itu kan. Sedang berlatih dua hal itu. Menikmati rasanya, kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ini dimulai dari pertama kali kita bangun dari tidur. Nah, tidurnya panjenengan kan siang. Ya. Lah, jam berapapun panjenengan bangun dari tidur, lah dimulai dari saat itu. Nah, nanti kalau panjenengan di rumah, siang panjenengan gunakan untuk tidur, seperti di pesanggrahan, panjenengan bisa disiram air panas sama istri panjenengan. Nah, siang waktunya kerja tidur, ini di pesanggrahan. Dikarenakan siang hari waktunya orang awam berkegiatan. Jadi banyak suara-suara yang berisik. Artinya itu tidak mendukung latihan patrap samadhi kita. Yang mendukung adalah malam hari. Sebab karena itu yang digunakan malam hari. Siangnya digunakan untuk istirahat. Lah, praktek menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini
dimulai dari pertama kali kita bangun dari tidur. Setelah melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Jadi setelah melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, sesudah tidur, rasa itulah yang panjenengan nikmati. Rasa itulah yang panjenengan nikmati. Nah, rasa itu nanti akan menuntun diri kita bergerak dan bergerik dalam hal apapun, dimulai dari setelah tidur ini tadi. Lah, kelakuan diri, nah ini bermacam-macam, ini banyak sekali. Banyak sekali. Dan sebanyak apapun kelakuan diri, tak perlu kita ambil pusing. Jadi cukup nikmati rasanya saja. Sedangkan kelakuannya nggak usah dipikirin, kelakuan model apapun nggak usah dipikirin. Nggak usah ditebak-tebak. Nggak usah didikte, nggak usah dipikirin intinya. Lah, rasanya kelakuan itulah yang panjenengan terus nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup dimulai dari pertama kali panjenengan bangun dari tidur. Pertama kali panjenengan membuka mata. Bangun dari tidur, otak kita itu belum mikirin dunia. Otak kita itu belum mikirin dunia, belum mikirin kepentingan, belum mikirin apa-apa. Artinya, keadaan apapun yang terjadi ketika kita bangun dari tidur, itu keadaan yang sangat murni, keadaan yang masih murni. Maka itu bawa dalam keadaan apapun. Dibawa. Kenapa harus dibawa? Untuk apa dibawa? Supaya tidak bermasalah, gitu loh. Supaya tidak bermasalah. Mungkin setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, meluruskan kaki satu persatu, lah rasanya ketika kaki diluruskan satu persatu itu dinikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya cara menikmatinya itu bersungguh-sungguh, gitu. Pelan-pelan atau hati-hati, ndak asal dinikmati. Arti maksud cinta kasih sayang berarti itu harus ada kehati-hatian kalau bahasa awamnya itu. Di dalam menikmati itu ada kehati-hatian. Nggak asal menikmati. Kenapa menikmatinya harus berhati-hati? Supaya ngerti, supaya paham, supaya tahu rasanya. Jadi kalau nggak hati-hati, tidak ada kehati-hatian, nanti nggak tahu rasanya ketika kaki diluruskan rasanya seperti apa, itu nggak akan tahu, nggak akan paham, nggak akan ngerti. Nah, agar supaya tahu, paham, dan ngerti rasanya ketika kaki diluruskan itu seperti apa dan bagaimana, maka caranya menikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang. Artinya ada kehati-hatian di situ. Ada kejelian di situ, ada ketelitian di situ. Tidak asal menikmati. Dan ketika berhasil menikmati rasanya, ketika kaki diluruskan, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, setelah diucapi terima kasih, rasanya ketika kaki diluruskan, ini nanti akan berganti. Akan berganti lagi. Kelakuannya itu akan berganti lagi. Misal contoh tangannya yang sekarang yang seperti ini. Setelah kakinya diluruskan, diterima kasih kan, setelah berhasil maksudnya itu tahu gitu. Tahu, paham, ngerti rasanya kaki ketika diluruskan itu, oh seperti itu, seperti ini. Nah, ucapkan terima kasih.
Nah, setelah diucapi terima kasih, rasanya ketika kaki ini diluruskan, nanti akan berganti kelakuan lagi. Gitu. Ini otomatis, gitu loh. Di luar rancangan kita. Entah itu setelah itu, entah tangannya yang begini, atau setelah itu begini, itu bukan rancangan kita. Gitu. Pasti akan berganti proses, berganti kelakuan. Gitu loh. Berganti kelakuan. Nikmati lagi. Berhasil menikmati, ucapkan terima kasih. Pada intinya, setiap kali kita mengucapkan terima kasih karena mengetahui, memahami, dan mengerti rasanya, nanti rasa itu akan menuntun ke laku berikutnya. Gitu. Ke laku berikutnya. Nah, dengan begitu berarti rasa ini akan menuntun kita, kan? Sehingganya kehidupan kita itu tidak dipenuhi dengan mindset pikiran, melainkan dengan kesadaran. Terus sampai turun dari tempat tidur atau beranjak dari tempat tidur, entah itu menuju ke toilet atau menuju ke dapur, semuanya nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Hanya gitu tok, gitu. Hanya begitu tok, apapun bisa kita mengerti. Hanya dengan begitu saja, apapun bisa kita pahami. Hanya dengan seperti itu, bagaimanapun bisa kita ketahui. Tanpa belajar, gitu. Tanpa belajar, tanpa berguru, tanpa mencari. Hanya dengan seperti itu tok aslinya. Kok bisa seperti itu, Pak Web? Karena manusia hidup itu bentuk kenyataan kecerdasannya Tuhan, gitu loh. Jadi jangan pernah remehkan diri panjenengan sendiri. Manusia hidup itu bentuk kenyataannya kecerdasan Tuhan. Saking cerdasnya, manusia hidup melampaui Tuhan, mendahului Tuhan. Tuhan baru merancang, manusia hidup sudah melakukan. Nah ini, tidak tepatnya itu di situ, gitu. Nggak tepatnya. Yang namanya kecerdasan, itu kan harusnya bergantung kepada otak. Kecerdasan itu kan energinya otak. Kecerdasan itu energinya otak. Harusnya kalau otak belum bekerja, kecerdasan ini kan pending harusnya. Nah ini otaknya belum bekerja, kecerdasannya udah bekerja duluan. Jadi melampaui Tuhan, mendahului Tuhan, bahkan merebut kekuasaan Tuhan. Nah ini yang membuat manusia hidup tidak tepat kehidupannya. Nah ini kebiasaan ini harus kita ubah gitu loh. Kebiasaan ini harus kita ubah agar supaya tidak mendahului Sang Empu, tidak mendahului Tuhan maksudnya. Dengan tidak mendahului Tuhan, maka apapun menjadi tepat, nggak ada yang meleset. Gitu. Tidak ada yang meleset. Nah, kebiasaan ini harus diubah. Kalau pengen selamat, gitu loh, harus diubah. Dengan cara yang sangat sederhana dan itu simpel. Cukup nikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya dengan seperti itu tok, gitu loh. Agar supaya kecerdasan kita tidak mendahului Tuhan, kecerdasan kita tidak melampaui Tuhan, sehingganya selamat. Gitu. Jiwa raga kita berkelakuan apapun nggak usah dipikirin, nggak usah diambil pusing, biarin saja. Mau berkelakuan model apapun, macam apapun, biarkan saja. Cukup nikmati rasanya kelakuan tersebut dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selesai. Dikarenakan masih dalam tahapan belajar, tidak menutup kemungkinan rasa yang sedang kita nikmati ini bisa putus. Dikarenakan masih dalam tahap belajar, tidak menutup kemungkinan rasa yang sedang asik kita nikmati tersebut bisa putus.
hilang. Gitu. Entah karena terkejut, entah karena kagum akan sesuatu, bisa putus atau berhenti, bahkan bisa hilang. Artinya, di dalam kelakuan yang kita lakukan itu nggak ada rasanya gitu loh. Artinya seperti itu. Dan ketika mengalami seperti itu, untuk panjenengan yang sedang dalam keadaan manekung atau gembleng, maka segera lakukan patrap samadhi sesuai tahapannya. Jadi ketika mengalami putus di saat menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk panjenengan yang sedang dalam keadaan manekung atau gembleng, jangan dibiarkan berlarut. Jangan dibiarkan, segera lakukan patrap samadhi sesuai tahapannya. Nah, kalau tahapannya di patrap samadhi mijil sowan, segera lakukan patrap samadhi mijil sowan. Jangan dibiarkan putusnya ini tadi. Gitu. Nah, kalau tahapannya ada di tahapan kunci karena dimulai dari nol, lakukan patrap samadhi kunci untuk mendapatkan kembali rasa yang hilang itu tadi. Nah, kalau yang sedang dalam tahapan patrap samadhi manunggal jati, ialah segera lakukan patrap samadhi manunggal jati. Putusnya ini tadi jangan dibiarkan, gitu. Jangan dibiarkan. Namun sebelum itu, lakukan terlebih dahulu palungguh panutup. Ketika mengalami keputusan di dalam laku menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, hilang atau putus atau berhenti dan kita tidak menemukan lagi, lakukan patrap palungguh panutup berulang-ulang kali sampai rasa yang hilang itu bisa kembali lagi, bisa ketemu lagi. Namun jika sudah melakukan patrap palungguh panutup kok masih belum menemukan lagi rasa yang sedang asik dinikmati tadi, maka segera lakukan patrap samadhi sesuai tahapannya. Coba minum dulu panjenengan, Pak. Minum dulu. Lah untuk yang sedang dalam tahapan laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, artinya sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Ketika di dalam kelakuan mengalami putus, hilang rasanya, berhenti rasanya. Sama, langkah awal lakukan terlebih dahulu patrap palungguh panutup dan membaca sabda palungguh panutup berulang-ulang kali sampai rasa yang hilang itu tadi dapat lagi, ketemu lagi. Nah, kalau sudah ketemu, lanjutkan lagi, nikmati terus dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Seperti itu terus. Lah kalau berulang-ulang kali melakukan patrap palungguh panutup kok nggak dapat, rasanya nggak ketemu lagi, maka segera lakukan patrap samadhi manunggal jati untuk yang sedang laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Artinya sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Nah, kalau yang masih manekung, yang masih gembleng, ketika mengalami itu, setelah palungguh panutup kok masih belum ketemu lagi, segera lakukan patrap samadhi sesuai tahapannya. Lah nanti kan ketemu lagi, nah lakukan lagi, nikmati lagi rasanya kelakuan apapun dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup.
kelakuan apapun loh ini,